Bapak-bapak, saudari-saudara, teristimewa, orang-orang yang sangat dekat dengan Ibu Linda, Pak Hendra, Greg, dan Geraldus, dan kita semua yang duduk di sini adalah sahabat-sahabat, famili, kaum keluarga, kenalan dengan Ibu Linda ini. Mari bersama-sama kita melihat perjalanan Ibu Linda sejak dia dipanggil 100 hari yang lalu. Santo Paulus dalam surat yang pertama tadi, ketika dia menulis suratnya kepada Timotius, sahabatnya dalam pelayanan. Waktu itu Paulus sedang berada di kota Roma menunggu eksekusi mati. Jadi di dalam benak Paulus itu akan ada kematian. Akan ada kematian. Dan dia sudah tahu eksekusinya akan seperti apa. Dia akan menghadapi eksekusi itu dengan pedang. Kepalanya akan ditebas. Tetapi dari suratnya kepada Timotius tadi, tidak ada rasa ketakutan sedikit pun pada Paulus. Dia tidak mengeluh kepada Timotius seakan-akan dia mengenang masa lampau dan dia katakan, aduh kenapa ya saya gelisah, saya khawatir, saya menunggu saat-saat yang mengerikan itu. Sama sekali Paulus tidak menulis itu. Dia seolah-olah melihat ke sekeliling dia dan dia mengatakan, saya siap. Saya siap. Dan saya berpikir sejak Ibu Linda sakit 7 tahun yang silam, menurut saya pada waktu itu orang sudah membayangkan, Ibu Linda sudah membayangkan, mungkin juga Pak Hendra sudah membayangkan tentang kematian. Dan dalam perjalanan itu kita bisa melihat perjuangan dari Ibu Linda, Pak Hendra, dan anak-anaknya, sanak saudara dan sanak famili. Perjuangan untuk coba melawan kematian itu. Hari ini Santo Paulus berbicara kepada kita bahwa dia melawan kematian itu dengan cara mempersembahkan dirinya kepada Kristus yang sudah lebih dahulu mempersembahkan dirinya untuk Paulus. Makanya dia menulis surat kepada Timotius dengan berkata, mengenai diriku, darahku saat kematianku sudah dekat. Darahku semakin dicurahkan sebagai persembahan. Dia katakan itu kepada Timotius. Berarti Paulus itu melihat bahwa mati artinya satu persembahan diri kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mempersembahkan dirinya kepada Paulus. Itulah yang membuat Paulus tidak gentar. Oh, dia sudah mati untuk saya. Dia sudah ditelanjangi, dia sudah dipaku di salib, lambungnya sudah ditikam dengan tombak. Segala-galanya dia berikan kepada aku. Sekarang giliran aku menyerahkan diri, mempersembahkan diriku kepada dia, kepada Yesus. Dan saya pikir di hati terdalam dari Ibu Linda, hati terdalam dari Bapak Hendra, mungkin mereka juga berpikir, kita serahkan ini kepada Tuhan. Berulang-ulang kali melalui WA yang Pak Hendra kirim kepada saya, Ibu Linda kirim kepada saya, kata-kata itu selalu muncul. Ya, kita pasrah, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mensyukuri keadaan ini dan kita pasrahkan kepada Allah. Itu sama dengan Paulus mempersembahkan dirinya sebab Kristus sudah lebih dahulu mempersembahkan diri untuk Paulus. Sama Ibu Linda
Dengan kematiannya dia mempersembahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Karena Allah sudah lebih dahulu mempersembahkan dirinya kepada Ibu Linda. Yang kedua, Paulus berkata di dalam suratnya kepada Timoteus, dia menulis dalam bahasa yang tidak dipakai dalam terjemahan Indonesia. Dalam terjemahan Indonesia, Paulus menulis, saat kematianku sudah dekat. Dalam bahasa asli, Paulus tidak memakai kata kematian. Tetapi dia mengatakan, saat keberangkatanku sudah dekat. Jadi bagi Paulus, mati itu ya bukan mati seperti kita melihat orang terbujur kaku, tidak berdaya, tidak bernafas lagi. Tetapi menurut Paulus, mati adalah sebuah pergerakan berangkat. Maksudnya, Paulus berkata, mati artinya tubuh kami, tenda kami, kemah kami dibongkar dan kami berangkat untuk menerima tubuh yang baru. Bukan lagi tubuh yang nanti bau busuk, bukan lagi daging yang tidak tahan lama, tetapi kami akan menerima tubuh kemuliaan. Nah, mati artinya kami meninggalkan tubuh kami yang fana, kami berangkat untuk menerima tubuh kemuliaan. Dari siapa? Ya dari Dia yang pernah mati, yaitu Yesus. Tadi ingat kata-kata saya, sebelum Dia lahir, Dia sudah dikabarkan oleh para malaikat, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menyertai kita. Dan sebelum Dia naik ke surga, Dia juga mengatakan hal yang sama. Aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Kristus itu yang memberi tubuh kemuliaan kepada Ibu Linda, kepada Ibu Bapa dan kepada saya pada saat nanti kematian kita akan tiba. Karena Dia adalah sang pemilik tubuh kemuliaan itu yang Dia peroleh melalui sengsara dan wafatnya. Dia memperoleh tubuh kemuliaan itu yang kita semua kenal dengan nama kebangkitan. Kristus hidup mulia, dan kami yang meninggal dalam Kristus, kami pun berangkat pulang untuk menerima itu, tubuh kemuliaan yang Kristus sudah peroleh pada waktu Dia mengalahkan kematian dengan bangkit dari alam maut pada hari ketiga. Tubuh kemuliaan artinya tubuh yang tidak akan mati lagi. Tubuh yang terus-menerus hidup di dalam suasana kekekalan. Tubuh yang hidup terus di dalam suasana keabadian. Dan tadi dalam Injil kita dengar kata-kata yang istimewa sekali. Bahwa Kristus yang memiliki kuasa atas tubuh kemuliaan itu, Dia memberi dirinya sendiri sebagai makanan kepada kami, tubuh yang fana ini. Pada waktu kami hidup di dalam kedagingan kami, di dalam kefanaan kami, tetapi Dia memberi makanan sebagai bekal dalam perjalanan kami, supaya nanti melalui makanan itu Dia katakan lewat mulut penginjil Yohanes, kami tidak akan mati. Barang siapa makan tubuhku, barang siapa makan dagingku, barang siapa makan roti kehidupan ini, dia tidak akan mati selama-lamanya. Kenapa tidak akan mati? Karena dia memiliki tubuh yang baru, tubuh kemuliaan di dalam Kristus. Dan dia hidup selama-lamanya bersama Kristus. Hidup selama-lamanya itu akan dialami juga oleh ibu bapa dan saya, orang-orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit dengan mulia. Itu pikiran yang kedua. Jadi kita ini tidak perlu bertanya-tanya Ibu Linda ini ada di mana setelah 100 hari
Dia tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Dia ada di mana? Kita tahu persis alamatnya. Kemana dia pergi. Yaitu kepada Tuhannya. Kepada Yesus. Kepada Kristus. Yang menjanjikan tubuh kemuliaan. Itulah tujuan dari Ibu Linda pergi. Dia meninggalkan tubuh yang fana. Dan dia berangkat untuk menerima tubuh yang baru. Tubuh yang tidak akan mati lagi. Dan yang terakhir. Kita melihat perjuangan Ibu Linda dengan Pak Hendra selama 7 tahun. Pernah satu kali, saya sudah lupa tahun berapa, tetapi pernah dalam satu acara di gereja Stella Maris, malam apa itu? Malam 1000 lilin. Waktu itu Pak Hendra diminta bersama Ibu Linda untuk memberi kesaksian tentang keadaannya, tentang perjuangannya, tentang penderitaannya, dan kekuatan apa yang membuat dia bertahan di dalam penderitaannya itu. Saya tidak ingat persis kata-kata mereka. Tetapi saya ingat kata-kata dari Santo Paulus pada hari ini. Bahwa aku telah menyelesaikan sebuah pertandingan dengan baik. Menurut hemat saya, Ibu Linda dan Pak Hendra dan anak-anaknya sama-sama ini. Mereka bertanding di dalam pertandingan ini. Satu ujian. Ujian terhadap iman. Apakah setia terus kepada Kristus sekalipun kita berhadapan dengan penderitaan. Sekalipun kita berhadapan dengan maut. Apakah kita tetap setia kepada Dia yang nanti memberi kepada kita tubuh kemuliaan itu. Atau kita goyah. Dan kita mulai mencari Allah yang lain. Kita mulai mencari Yesus yang lain. Kita mulai mencari jalan yang lain. Ibu bapak ternyata tidak. Pak Hendra dengan Ibu Linda tetap pada jalan Tuhan. Ibu Linda dan Pak Hendra menyelesaikan sebuah pertandingan yang baik. Kenapa disebut baik? Karena Ibu Linda mempertahankan imannya. Dia sampai garis finish, berjalan sampai garis akhir, dan dia tetap mempertahankan imannya. Dan saya melihat, menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, dia mempertahankan iman itu. Ketika pada jam-jam terakhir, menit-menit terakhir, dia membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan saya dipanggil oleh Pak Hendra. Saya datang memberi minyak suci kepadanya pada tengah malam. Dan setelah itu Ibu Linda pulang dengan damai, dengan ketenangan yang luar biasa. Dia menyelesaikan satu pertandingan yang baik. Dia sampai garis finish. Dan dia tetap memelihara iman. Ibu bapak, apa yang Ibu Linda dapat? Santo Paulus tadi berkata, dia mendapat mahkota. Mahkota kemuliaan. Paulus mendapat mahkota itu. Karena Paulus yakin sekali bahwa dia mati untuk menerima tubuh kemuliaan dan mahkota istimewa dari sang pemilik kehidupan. Itulah mahkota kebenaran. Paulus menambah di dalam kalimatnya kepada Timoteus sebagai penutup dari suratnya itu. Dia katakan mahkota itu tidak hanya untuk aku. Tidak hanya untuk Paulus. Tetapi mahkota itu untuk semua orang. Semua orang yang percaya kepada Kristus. Semua orang yang percaya bahwa Kristus adalah pemilik kehidupan. Bahwa Kristus adalah sang penyelamat. Orang-orang yang percaya kepada Kristus akan memiliki mahkota itu. Karena dia yang memegang mahkota itu. Dan dialah yang akan menyematkan mahkota itu di tubuh kita, di kepala kita yang baru. Dan kita semua percaya pada 100 hari meninggalnya Ibu Linda, dia sudah terima mahkota itu. Dan Pak Hendra tidak usah sedih lagi, Gret dengan Geraldus tidak usah sedih lagi. Kita semua tahu kemana Mama pergi.
Ibu Hendra juga, Pak Hendra juga tahu kemana Ibu Linda pergi. Dan kita semua di sini, saya harap kita tahu dan sadar kemana Ibu Linda pergi. Dia pergi ke pemegang kehidupannya. Dia pergi kepada yang mencipta kehidupannya. Dia pergi kepada dia yang menganugerahkan kehidupan itu kepada dia. Dan dia pergi kepada dia yang ambil kembali anugerahnya itu. Yaitu kepada Sang Pencipta, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Penebus, Allah Roh Kudus. Maka Ibu Linda sekarang masuk di dalam perhentian. Perhentian yang abadi, perhentian yang kekal, yang tadi disebut dalam Injil Yohanes, tidak akan mati lagi. Sebab dia hidup bersama-sama dengan Tuhannya, dia hidup bersama-sama dengan Kristus, yang selama hidupnya di bumi ini, dia sudah menyambut tubuh dan darahnya. Dia sudah makan dagingnya, dan kita percaya Ibu Linda hidup selama-lamanya. Semoga kita yang masih berziarah ini, ya meniru, meneladani Ibu Linda ini. Dia percaya kepada Kristus, dia menerima tubuhnya tiap-tiap kali dia ikut misa kudus, bahkan rindu mencari itu. Mencari tubuh itu, mencari roti itu. Sehingga kita percaya sungguh-sungguh, kalau kita seperti begitu pun, kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita sampai garis finish, kita tetap memelihara iman kita, dan kita akan masuk menerima mahkota kemuliaan. Amin.